Buat Toyota Kijang itu emang penting banget. Avanza, Agya juga penting. Tapi Corolla selalu punya tempat spesial di hati orang-orang pecinta Toyota di Indonesia. Dan kita kali ini akan bahas Toyota Corolla. Bukan yang ini, tapi yang itu. Halo guys, welcome back to Auto Max dengan saya Satria Katana. Dan kali ini kita akan bahas mobil ini. Harusnya sih yang bahas Hilsat ya, karena dia pengguna ya. Tapi ya karena dia belum datang jam segini, ya udah saya aja yang bahas. Ini adalah Toyota Corolla Altis GR Sport. Dan lebih spesial lagi karena yang kita bahas kali ini varian hybrid. Jadi kemarin di Gias, Toyota itu memperkenalkan varian terbaru untuk line up Altis mereka. Kalau yang lama, itu Altis cuma ada yang V sama yang hybrid. Sekarang yang hybrid ada tambahan opsi yang udah pakai sepaket GR Sport seperti ini. Jadi nggak mau kalah sama Honda. Kalau Honda, Civic-nya yang sedan udah RS juga. Di sini Altis-nya juga dikasih yang GR Sport. Nah, kali ini kita akan bahas ya, apa aja bedanya dibandingkan dengan yang versi non-GR Sport. Apakah cuma perintilan aja atau bisa lebih dalam lebih daripada itu? Kita akan mulai dari desain depannya dulu. Oke, di bagian depan, karena balik lagi ya, mobil ini kan masuk di keluarga GR Parts ya, bukan GR Pure. Jadi ya GR Sport, bukan GR aja gitu ya. Di sini ada emblem GR-nya, dan kalian perhatiin deh, bumpernya udah berubah total kalau dibandingkan dengan yang versi V ataupun yang versi hybrid aja. Di sini dia warnanya dominan hitam ya, dengan cetakan waffle seperti ini, dan ini yang lubang ada di bagian bawah seperti ini ya. Ini lubang. Yang bagian atas sih enggak ya. Dan semakin ke samping ini tarikan garisnya makin complicated ya. Ditarik-tarik seperti ini. Dan ada fog lamp-nya di bagian sini. Dan bagian sampingnya ini juga lubang beneran. Bukan buntu gitu ya. Yang sini yang buntu sih ya. Overall sih ini memberikan tampang yang sedikit lebih fresh ya, dibandingkan dengan Corolla yang sebelumnya. Kalau Corolla yang sebelumnya kesannya kayak sedan bapak-bapak banget. Sekarang kesannya jadi lebih sporty. Lampunya masih sama, grill bagian atasnya juga masih sama dengan warna hitam seperti ini. Tanpa chrome sama sekali kalau kalian perhatikan ya. Oke, bagian sampingnya sebenarnya berubahnya minor-minor aja. Tapi nih velgnya kalau kalian perhatiin. Mungkin kalian udah bosan dengan velg-velg yang dual tone polish gitu, yang two tone, yang silver sama hitam. Ini sama Toyota langsung dikasih velg warna hitam. Profilnya 225/45 R17. Sebenarnya sama dibandingkan dengan versi yang lainnya selain GR itu profilnya sama plek, tapi di sini velgnya multispoke warna hitam seperti ini ya. Dan ini kelihatan lebih keren tentunya. Masih ada logo Beyond Zero HEV-nya di sini. Spionnya dia kasih warna hitam, handle-nya juga sama dia kasih warna hitam, dan untuk pengeremannya dia depan udah ventilated disc, yang belakang solid disc. Dan dimensinya beda tipis dengan yang versi bensinnya. Dia kalau yang versi V bensin itu panjangnya 4,63 meter, yang ini 4,65 meter. Ya di bagian aksesoris-aksesorisnya sih. Di bagian belakang ini perbedaannya juga kentara banget. Pertama dia dapat spoiler di bagian atasnya seperti ini, warna hitam lagi ya. Kayaknya emang Toyota lagi suka kalau sporty itu warnanya hitam gitu ya. Lampunya bahkan dibikin smooth. Dan ini kelihatan cakep ya. Kalau nggak salah sih, ini mirip sama mobilnya Toyota yang ada di China ya, Corolla Levin atau apa, gue lupa. Cuma yang jelas di sini dia bikin smoke, kesannya lebih sporty. Langsung listnya warna hitam ini nyambung gitu ya, dari lampu kiri ke kanan ada emblem GR Sportnya lagi, ada emblem Beyond Zero HEV-nya lagi. Dan di bagian bawah dia menggunakan bumper baru dengan aksen 1, 2, 3 ala-ala diffuser gitu ya. Jadi modelnya lebih kesan sporty, ada cetakan waffle-nya juga seperti ini. Knalpotnya malah agak ngumpet ya di bagian bawah, nggak di-expose. Kenapa ya? Tanggung kalau udah sporty, knalpot mah kelihatanin aja sekalian. Kita buka aja sekalian bagasinya ya. Oke, bagasinya ya sama aja. Iseng aja sih. Nah, sekalian kita buka si kap mesinnya. Di sini di bawah kap mesinnya masih mesin yang sama kok. 2
ZR FXE. Yang mana mesin yang belum dynamic force, belum mesin M something gitu ya kan. Kalau Innova itu M20A, terus Yaris itu yang di Jepangnya M15 dan sebagainya. Ini belum, masih mesin yang lama dengan tenaga mesinnya 98 PS, torsinya 142 Nm. Kalau motor listriknya tenaganya sekitar 72 PS, torsinya sekitar 163 Nm. Tapi kalau gabungan, ini tenaganya sekitar 122 PS. Gak gede-gede amat sebenarnya. Emang kayaknya teknologi hybridnya dari Toyota ini fokusnya ke efisiensi ya. Tangkinya aja lebih kecil. Kalau yang bensin 50 liter, dia cuma 43 liter aja. Dan baterainya itu kapasitasnya sudah lebih gede ya. Kalau yang lama-lama dulu 3,6 ampere hour, sekarang jadi 4 ampere hour. Naik dikit sih, tapi lumayan. Oke, kita duduk di interior dari si Corolla Altis GR Sport ini. Basically sebenarnya desainnya tidak ada yang berubah. Bener-bener yang berubah itu material aja. Pertama, kalau kita ngomong GR Sport, ya tentunya emblem GR-nya banyak. Di sini di setirnya ada emblem GR-nya dan setirnya juga udah kulit. Dia juga tentunya ada tilt dan teleskopik ya, bagus. Di start-stop buttonnya juga ada emboss GR-nya. Di karpet juga ada. Di joknya, di headrestnya ini juga ada embossnya GR Sport. Selain itu, dashboardnya sekarang warnanya kayak hitam gini ya. Dia materialnya soft touch dan ada jahitan asli ya. Ini pengguna Yaris bisa sensi nih. Jahitannya asli warnanya merah seperti ini di dashboard sampai ke door trimnya. Jadi kesannya itu emang dibuat lebih apa ya istilahnya, sporty lah ya. Dan di tengah, di tuas transmisinya juga sekitarnya ini ada jahitan warna merahnya seperti ini. Sampai nyambung ke konsol tengahnya juga ada jahitan warna merah seperti ini. Nah yang keren kursinya nih. Kursinya tuh perpaduan bahan suede dengan kulit begini ya. Dengan jahitan lagi-lagi warna merah lagi. Dan bentuknya juga sporty nih. Didudukin gimana? Didudukin lumayan lah ya. Kalau bisa lebih ngebekep dikit lagi mungkin lebih sporty lagi. Dan bagusnya juga kursinya dia sudah elektronik ya. Jadi pengaturannya enak gampang. Ada wireless charger juga. Di sini ada tombol untuk EV mode-nya juga. Semuanya masih sama sih kalau dibandingin dengan Altis yang sebelumnya. Dan dia seat belt-nya merah dong. Jadi kesannya lebih sporty. Ini memang kayaknya buat memuaskan jiwa bapak-bapak yang kepengen kelihatan sporty gitu. Bahkan seat belt yang merah bukan cuma depan, belakang juga warnanya merah. Dan kita dapat info bahwa untuk elektronik power steering dari mobil ini udah dituning khusus. Jadi mungkin kesannya lebih sporty gitu ya. Jadi ingat Agya GR itu juga dibandingkan dengan Agya biasa itu rasa untuk steeringnya beda. Kita jadi penasaran deh. Kayaknya nanti pinjem aja ya kalau udah ada unit testnya. Ya, overall seperti itu aja perbedaan di bagian interior. Oke, sekalian kita duduk bangku baris keduanya. Mungkin ada yang lupa seperti apa baris keduanya. Dan ini tadi posisi duduk saya, kaki masih lumayan ya. Kaki bisa masuk juga. Atap ya seginilah sisanya, nggak terlalu banyak. Lampu ya kuning. Ini lampu putih ini tambahan ya buat pameran doang. Jangan berharap beli ini dapat ini. Nggak. Oke, di sini ada armrest ya. Ya begitulah. Yang jelas ada cup holder 2 biji di sini, ada AC juga, kisinya ada 2, jadi nggak rebutan kanan kiri, dan ada colokan Type C 2 juga kanan kiri, jadi nggak usah rebutan. Tapi tengah sebenarnya nggak bisa duduk yang proper banget karena di sini headrestnya tidak adjustable. Kantong 2 juga masih ada seperti ini. Ya cukupan lah untuk duduk di bangku baris keduanya, masih lumayan enak. Tapi bagusnya belakang ini dia ada tray kayak gini ya, jadi bisa buat privacy. Jadi kalau di belakang mau ngapa-ngapain lebih aman ya. Ya tau lah mau ngapain. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior dari mobil ini dan kita simpulin dulu ya. Sebelum masuk ke kesimpulan, harga dulu. Mobil ini di-launching di Gias dengan harga 649,9 jutaan, 645 jutaan lah. Sebagai gambaran, versi yang non-GRS tapi hybrid itu harganya 637,5 jutaan. Jadi selisihnya hampir 7,5 juta. Ya ketanggung ya, kalau kalian udah beli kepengen niat banget beli Altis, tapi jiwa muda kalian, ya walaupun bapak-bapak ya, tapi jiwa mudanya bergelora gitu ya nambah 7,5 mah, ences lah ya. Sekalian aja.
Dan overall mobil ini kalau di-compare sama Honda, selisihnya agak jauh ya. Honda tuh 699 jutaan. Sama-sama sedan, sama-sama hybrid, sama-sama pakai trim sport gitu ya. Ya balik ke selera, kalian lebih suka yang Honda atau yang Toyota. Overall sih ini jadi sebuah penyegaran lah ya, tapi kita tahu lah, mobil ini umurnya udah lumayan lama. Saya udah nyoba mobil ini tahun 2019, ini 2025 udah 6 tahun. Waktunya ganti generasi, dan Corolla tetap jadi atau punya tempat yang spesial lah di banyak pecinta Toyota di dunia. Jadi waktunya memang dia dapat penyegaran yang lebih dibandingkan dengan yang penyegaran cuma begini aja. Oke, kayaknya itu aja dari Autonemex kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah. Mungkin ada yang punya Altis atau punya Corolla lain, kalian bisa komen dan ceritain pengalaman kalian. Jangan lupa mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonemex. Oke, itu aja. Menurut kalian mending yang mana? Yang GR Sport atau yang Altis Hybrid biasa? Kalau menurut saya, mending yang ini sekalian lah. GR Corolla. Duitnya mah kagak cukup, yang itu aja balik.